Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriyatul Amirah dari fase E9, menjelaskan tentang sistem komputer. Yang pertama, komponen penyusunan komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer memasukkan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer terdiri dari 3, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. 1. Perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contoh, keyboard, LCD, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software adalah tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan pada pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh seperti Android, iOS, Windows, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna adalah orang yang menggunakan dan mengoperasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit memproses utama, contohnya tablet. Yang kedua, komputer personal atau PC personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, contohnya laptop dan komputer. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer termini yang dipakai industri. Yang keempat, mini komputer. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun proses yang lebih besar. Yang kelima, komputer adalah berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang keenam, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data yang bekerja yang paling kuat, contohnya NASA. B. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, diantaranya seperti berikut: berbasis GUI, Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer, contohnya menu. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah, Command Line Interface atau CLL, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjelaskan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan siaran memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar. Antarmuka menggunakan gambar hanya digunakan jika perangkat keras menyediakan kamera. Melalui berbagai piranti masukan lainnya, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi, atau piranti lain melalui sistem operasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko,
warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. D. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum bentuk program komputer. Terdapat 10 fungsi dalam operasi komputer. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna, mengendalikan input atau output, mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjelaskan perangkat. 5. Mengelola file, copy, save, sort. 6. Menangguni interupsi dan kesalahan. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.